Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2228 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 61 ayat 10 dan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan ini mau menyampaikan kepada kita untuk bersukacita selalu. Amin. Saudara, firman Tuhan ini katakan, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hidup orang percaya harus bersukacita. Amin. Walaupun kenyataannya hidup ini penuh dengan persoalan, pergumulan, banyaknya tekanan, menderita dan lain sebagainya, kita harus menjalani hidup ini dengan apa? Dengan sukacita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Injil Matius 5 ayat 12 mengingatkan kita. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan ini memberikan tekanan kepada kita untuk selalu bersukacita dan bergembira, walaupun kenyataannya kita bergumul, kita menderita, kita dianiaya karena iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Saudara, jangan bersedih hati. Sebaliknya kita harus meresponnya dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus bersukacita dalam segala keadaan? Karena ada kemuliaan Tuhan di balik persoalan, pergumulan, penderitaan, penganiayaan. Karena saudara beriman kepada Kristus Yesus Tuhan, saudara menderita. Saudara dengar ini baik-baik, di balik semua penderitaan, penganiayaan, pergumulan yang saudara dan saya sedang alami saat ini, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Amin. Saudara, Roma 8 ayat 18 berkata begini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat proses untuk memurnikan emas, saudara, emas itu yang masih bakalan itu dibakar sampai di titik yang paling panas sehingga dia terpisah, saudara. Emas yang murni dan mungkin ada logam-logam lain yang tadinya ada di dalam bahan itu, saudara. Karena di titik api yang paling panas itu akan memisahkan emas dan juga logam-logam yang lain.
di titik api yang paling panas, logam-logam besi atau mungkin tembaga, bahkan perak sekalipun, di titik api yang paling panas dia akan menguap. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya emas yang semakin dibakar, dia akan semakin mulia. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan pergumulan yang saudara dan saya sedang alami saat ini, karena iman percaya kepada Tuhan Yesus, kita menderita. Saudara, ada kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan. Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya yang tetap bertahan, yang tetap setia. Walaupun ada banyak sekali persoalan pergumulan menghampiri, menggoncangkan kita, tetapi kita tetap setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara akan dimuliakan. Amin. Haleluya. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-17, firman Tuhan katakan begini. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa penderitaan yang kita alami, saudara mungkin sudah merasa, aduh Pak Pendeta saya sudah gak kuat. Saudara, saya mau katakan firman Tuhan ini katakan penderitaan yang saudara dan saya alami itu penderitaan ringan. Saudara, penderitaan yang kita alami mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu saudara tidak ada alasan bagi kita bersedih hati ketika kita ada dalam penderitaan, penganiayaan, persoalan, pergumulan. Jangan bersedih hati. Kita harus bersukacita. Amin. Kita bersukacita karena Tuhan mengerjakan kemuliaan yang luar biasa buat kita. Haleluya. Saudara, kenapa kita harus bersukacita dalam segala keadaan? Karena kita mendapat pengampunan dosa. Amin. Perhatikan. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Haleluya. Itulah sebabnya kita harus selalu bersukacita di dalam Tuhan. Karena apa saudara? Kita yang dulunya hidup dalam dosa, jalan kita tidak benar karena kita hidup dalam kegelapan, kita gemar berbuat dosa. Dan saat ini kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun di saat kita berjalan bersama Tuhan, kita banyak sekali tantangan, persoalan, pergumulan yang saudara dan saya sedang hadapi saat ini, saudara, tidak membuat kita tidak bersukacita. Sebab apa? Sebab Tuhan memberikan kita jubah kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kan hal yang luar biasa. Kita yang tadinya nggak benar, sekarang saudara kita mengenal kebenaran. Haleluya. Itulah alasannya. Kenapa kita harus bersukacita di dalam segala keadaan? Karena Tuhan memberikan kita jubah kebenaran. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus bersukacita dalam segala keadaan? Karena dengan adanya penderitaan, kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, baca di dalam Filipi 3 ayat 10 di sana dikatakan begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarin baik-baik. Persoalan pergumulan yang kita sedang alami itu membuat kita datang kepada Tuhan. Yang tadinya mungkin sebelum ada masalah, sebelum ada penganiayaan, sebelum kita bangkrut, tadinya kita gak kenal Tuhan. Kita jauh dari Tuhan. Tapi setelah Tuhan mengizinkan ada pergumulan berat dalam kehidupan kita, kita akhirnya apa saudara? Kita sadar diri bahwa kita ini hanya debu. Kita tidak berdaya. Kita butuh Tuhan. Makanya di balik penderitaan yang kita alami, kita kemudian mengambil inisiatif untuk datang dekat dengan Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi.
Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau Tuhan menegur kita. Karena teguran itu kan cara Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ditegur Tuhan, kita mungkin sakit, kita mungkin mengalami satu pergumulan perekonomian, ya iman kita diuji dengan penderitaan, dengan penganiayaan karena kita mendeklarasikan iman kepada Kristus Yesus Tuhan, sehingga kita dibuang, kita ditolak oleh keluarga kita, tidak menerima warisan dan lain sebagainya saudara. Itu membawa kita untuk datang dekat dan mengenal Tuhan lebih intim lagi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu bersuka cita karena apa? Karena dengan pergumulan itu kita dibawa Tuhan untuk dekat dengan Tuhan dan mengenal secara pribadi. Haleluya. Saudara, kenapa kita harus bersuka cita dalam segala keadaan? Karena dengan penderitaan yang kita alami itu adalah proses Tuhan buat kita untuk apa? Untuk semakin disempurnakan. Amin. Perhatikan dalam Kolose 1 ayat 24 berkata begini. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Haleluya. Saya menangkap maksud dari Rasul Paulus di sini, dengan adanya penderitaan yang dia alami, itu baik buat dia untuk semakin hari semakin disempurnakan. Amin. Karena penderitaan, karena penganiayaan yang dialami karena dia beriman kepada Tuhan Yesus, itu membuat Rasul Paulus semakin hari semakin disempurnakan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya proses hidup yang begitu berat yang saat ini mungkin saudara sedang alami, itu membantu saudara untuk semakin hari semakin disempurnakan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 poin yang saya catat di sini. Alasan kenapa kita harus bersuka cita dalam segala keadaan. Yang pertama saudara, karena kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 10a di sana. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang saudara saat ini sedang alami saudara, mungkin itu berat bagi manusia kita. Tapi saudara, kita bersyukur kita boleh mengalami semuanya di dalam Tuhan. Amin. Artinya apa saudara? Kalau kita ada dalam persoalan pergumulan, kita di luar Tuhan, kita binasa. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, saya percaya Tuhan proses kita. Amin. Supaya semakin hari semakin disempurnakan. Sama seperti Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus bersukaria? Karena kita di dalam Tuhan. Kalau kita di luar Tuhan saudara, penderitaan yang kita alami itu satu hal yang menyakitkan. Karena itu akan membawa kita semakin menderita dan ujungnya menuju kepada kebinasaan. Kenapa? Karena kita di luar Tuhan. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, karena saudara percaya Tuhan Yesus, saudara beriman kepada Tuhan Yesus, lalu saudara menderita, saudara itu akan membawa saudara kepada kemuliaan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua yang saya catat di sini, alasan kenapa kita harus bersukaria di dalam Tuhan, karena kita diselamatkan Tuhan. Amin. Perhatikan, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Haleluya. Saudara, kenapa kita harus bersuka cita? Karena kita orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Amin. Betul, mungkin orang melihat kita menderita, susah, menyedihkan,
melihat kehidupan kita yang tadinya kita sukses, berkelimpahan, sepertinya dalam tanda kutip kita diberkati. Tapi setelah kita mengambil keputusan untuk mengenal Tuhan, untuk mengambil bagian dalam pelayanan, kita melihat satu persatu mungkin bisnis kita mulai goncang. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk bersedih hati. Kita bersyukur, kenapa? Karena kita orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Saudara, mungkin kita kehilangan harta dunia, tapi yang paling terpenting dalam kehidupan kita, kita mendapatkan keselamatan. Amin. Buat apa kita punya segalanya, punya dunia dan segala isinya, tapi kita mati binasa, mati masuk neraka? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang betul dalam pergumulan kita berat. Ada banyak orang gak tahan, akhirnya mereka mundur, menyangkal Yesus. Mereka mengkhianati Yesus. Saudara, sepertinya mereka baik-baik saja. Tapi saya percaya saudara, mereka masuk dalam jerat iblis. Betul kelihatannya tidak terjadi apa-apa dengan mereka. Betul kelihatannya mereka dalam tanda kutip bahagia. Tapi pada akhirnya mereka akan binasa. Saudara, kenapa kita harus bersuka cita? Karena kita orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Amin. Mungkin kita boleh dikatakan orang dunia kita susah, kita sederhana. Tapi yang paling terpenting adalah kita diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang mau firman Tuhan sampaikan kepada kita. Kita adalah orang yang harusnya tahu bersyukur, tahu bersuka cita. Kenapa? Karena kita orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga saya catat di sini. Alasan kenapa kita harus bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang dimuliakan. Amin. Kita adalah orang-orang yang dimuliakan. Tadi saya sudah bicara tentang proses untuk dimuliakan itu memang penderitaan, penganiayaan yang luar biasa. Tapi di balik semua penderitaan itu, oh haleluya, kita dimuliakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus bersukaria, bersuka cita di dalam Tuhan? Karena kita adalah orang-orang yang dimuliakan. Kalau kita nggak tahan dengan ujian itu, saudara, maka kita nggak akan dimuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap bertahan dalam proses, tetap setia. Amin. Ada banyak orang kan berubah setia, nggak tahan ketika mengalami tekanan, penderitaan, penganiayaan karena iman mereka. Mereka akhirnya jadi pengkhianat. Banyak yang seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita bersuka cita. Karena apa? Karena kita dimuliakan Tuhan. Saudara, kita dimuliakan, makanya kita dibenarkan. Kita dimuliakan Tuhan, kita dijadikan mempelai perempuannya Tuhan. Kita dikenakan gaun, perhiasan yang indah, yang mahal harganya. Oh haleluya. Karena kita gereja Tuhan adalah mempelai perempuannya Kristus. Haleluya. Saudara, kita dimuliakan, makanya kita dipakaikan perhiasan yang mewah. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang dimuliakan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Makanya saudara, lihat pengorbanan Kristus Yesus Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Kenapa kita ditebus? Karena kita berharga di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau yang kita gadaikan itu barang yang tidak berharga, buat apa ditebus? Betul nggak? Tapi kalau itu barang berharga, pasti kita akan menebus dengan segala macam cara. Kita akan tebus barang yang kita gadaikan. Kenapa? Karena itu barang yang berharga. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan Yesus sendiri yang datang untuk menebus
dosa-dosa saudara dan saya, supaya kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bersungut-sungut. Tuhan gak suka dengan orang yang bersungut-sungut. Tuhan senang kalau kita selalu bersukacita di dalam Tuhan, walaupun kenyataannya kita menderita. Tapi kalau kita terus merespon semua hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita, kita meresponnya dengan sukacita, Tuhan senang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup saya bacakan ayat firman Tuhan. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau bersukacita di dalam Tuhan. Hamba berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah firman Tuhan ini termeterai dalam hati mereka, sehingga mereka tetap merespon apapun yang terjadi dalam hidup mereka dengan sukacita di dalam Tuhan. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka. Tuhan buat mereka beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka dimanapun berada. Mereka menerima berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.